anak-anak, hari ini kita akan belajar agama Kristen dan di pembelajaran yang pertama ini di semester 2 kita akan belajar tentang aku dan keluargaku. Nah, aku dan keluargaku. Apa sih itu keluarga? Keluarga adalah sekelompok orang yang memiliki ikatan darah yang tinggal dalam satu rumah. Itu adalah keluarga. Dalam keluarga ada dua bagian, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, kakak dan adik. Sedangkan keluarga besar itu ada kakek, nenek, paman, bibi, ayah, ibu, kakak dan adik. Anak-anak bisa perhatikan apa perbedaannya. Jika keluarga inti itu cuma ada ayah, ibu, kakak dan adik. Jika keluarga besar kita akan melihat ada kakek, ada paman, ada bibi, ada ayah, ada ibu, ada kakak dan adik. Nah, dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Nah, untuk ayah, yaitu tanggung jawab seorang ayah adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi, ayah memiliki tanggung jawab yang besar ya anak-anak, karena dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Ya apapun itu, ayah dengan kasihnya pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Nah, itu adalah tanggung jawab seorang ayah. Nah, tanggung jawab seorang ibu adalah mengatur dan mengelola rumah tangga. Jadi tanggung jawab seorang ibu juga besar. Ibu mengatur anak-anak, ibu menjaga anak-anak, mengelola rumah tangga, memasak, membersihkan rumah, banyak hal yang dikerjakan seorang ibu. Nah, tetapi anak-anak perlu tahu, anak-anak juga memiliki tanggung jawab loh di rumah, yaitu menghormati orang tua dan membantu orang tua. Jadi anak-anak kalau di rumah harus taat, harus hormat dan membantu orang tua kalian. Nah, tugas anggota keluarga itu juga harus diwujudkan dengan saling mengasihi dan berbagi. Dalam keluarga kita harus saling mengasihi dan selalu berbagi. Dengan hal tersebut, maka akan membuat hubungan dalam keluarga ini menjadi harmonis. Coba anak-anak perhatikan, di situ ada gambar bahwa ayah itu yang bertugas mencari nafkah itu juga bisa menemani kalian dengan adik kalian, mungkin kakak kalian bermain. Nah, saat bermain dengan saudara kita, adik, kakak misalnya, kalian harus bermain dengan baik, saling mengasihi dan saling berbagi. Dengan seperti itu, maka keluarga akan menjadi rukun dan harmonis. Nah, anak-anak, yang kedua, kita harus saling memaafkan dan menolong. Saat saudara atau orang tua kita bersalah, maka dalam keluarga kita harus memaafkan. Jadi kalau mama papa bersalah sama kita harus memaafkan. Kalau kita bersalah kepada mama papa, kita juga harus minta maaf dan mama papa juga memaafkan kita. Bukan hanya itu aja, kita di dalam keluarga juga harus saling menolong. Nah, sikap saling menolong dalam keluarga akan membuat tugas rumah menjadi ringan dan cepat selesai. Perhatikan di gambar itu, bersama-sama membersihkan rumah sehingga semua pekerjaan itu akan cepat selesai jika dikerjakan bersama-sama. Di gambar yang satunya anak-anak bisa lihat, di situ ada seorang anak yang merasa bersalah sama mamanya. Dia datang kepada mamanya minta maaf dan mamanya pun memaafkannya. Jadi dalam keluarga kita harus saling memaafkan dan saling menolong. Nah, dalam Alkitab juga ada contoh sebuah keluarga. Yang pertama kita mau lihat yaitu keluarga Bapak Abraham. Nah, Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun dan ibu Ishak yaitu bernama Ibu Sarah. Bapak Abraham dan Sarah merawat Ishak dengan penuh kasih. Nah, anak-anak, itu adalah salah satu contoh keluarga di dalam Alkitab. Ada lagi loh contoh keluarga dalam Alkitab yaitu keluarga Bapak Amram. Bapak Amran dan Ibu Yokebed memiliki anak bernama Musa. Musa yang artinya diangkat dari air.
Kenapa Musa diartikan diangkat dari air? Karena pada masa kecil Musa harus dibuang. Karena pada pemerintahan Firaun, Raja Firaun ini tidak mengizinkan bayi laki-laki lahir di Mesir. Oleh sebab itu, dengan rasa kasihnya tidak ingin kehilangan Musa, ibunya Musa, ibu Yokebed membuang Musa ke Sungai Nil ya. Tetapi walaupun Musa itu dibuang, ibu Yokebed tetap memperhatikan Musa dari jauh, bahkan tetap mengawasi dan memperhatikan pertumbuhan Musa. Nah, anak-anak, yang ketiga adalah keluarga Elkana. Nah, Bapak Elkana dan Ibu Hana memiliki anak laki-laki yang bernama Samuel. Nama Samuel yang berarti tangan Allah. Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli karena Ibu Hana waktu itu berjanji kalau memiliki anak akan diserahkan untuk Tuhan. Ya, jadi Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di bait Allah di kota Silo agar Samuel melayani Tuhan seperti janjinya Ibu Hana tadi. Nah, tetapi Ibu Hana tetap mengasihi Samuel dengan membuatkan baju efod di setiap tahunnya. Walaupun Samuel tidak bersama-sama dengan Bapak Elkana dan Ibu Hana, tetapi Ibu Hana tetap mengasihi Samuel. Nah, anak-anak, itu adalah contoh keluarga yang ada di dalam Alkitab. Mereka mengasihi anaknya, mereka mencintai anaknya, anaknya menghormati orang tuanya. Itu adalah contoh keluarga. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki setiap keluarga kita yang memiliki keluarga masing-masing yang tinggal bersama keluarga, itu Tuhan menghendaki agar setiap keluarga hidup rukun dan saling menolong antara orang tua dan anak. Dengan demikian, kita akan melihat berkat Tuhan tercurah bagi kita semua, bagi keluarga kita masing-masing. Baik anak-anak, pelajaran ini selesaikan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.